Baik, sudah siap anak-anakku? Siap, siap. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Siap. Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan. Sehat semuanya anak-anak, pada sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, tadi ada yang ngejapri ya, nge-WA ke Bapak itu Imam katanya lagi sakit. Kita doakan ya, semoga teman kita segera sehat kembali ya. Amin. Pak Imam, semoga sehat Pak Imam ya. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan dipimpin berdoa oleh KM-nya, oleh Cecep, silahkan. Ini KM favorit ya. Alhamdulillah ya. Teman-teman sekalian, ini guru sudah ada di hadapan kita. Baik, kita awali pertemuan kita dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih Pak Guru. Mangga silahkan Pak Guru. Iya, alhamdulillah ya. Masih semangat? Masih semangat? Semangat, Pak. Pak. Punya guru ganteng, saya bangga. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, biar tambah semangat lagi, saya akan bakar semangatnya ya. Siap, Guru. Oke. Ketika Bapak bilang SMK, kalian bilang bisa. Kemudian SMK hebat, gitu ya. Siap. Jadi saya SMK, kalian SMK bisa. Bapak lagi SMK hebat, gitu siap? Siap. Siap, Pak. Guru. Siap. SMK Bisa. SMK Hebat. tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anakku, sebelum ini Bapak absen dulu ya. Siap. Bentar. Depi. Hadir. Vicky. Hadir, Pak. Cecep. Hadir. Ada ya tadi ya. Wiwin. Hadir. Oke, Sanda. Sehat. Hadir. Rizky. Hadir, Pak. Surwanto. Hadir, Pak. Oke ya. Baik, supaya tidak terlalu lama ya, Bapak akan sharing untuk materi yang kita akan pelajari pada hari ini. Bentar. Oke, udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke. Bentar. Alhamdulillah, ya Allah. Oke. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, untuk pertemuan kali ini ya, udah beberapa pertemuan. Nah, kita masih meneruskan di materi tentang kamera, pencahayaan dan tata suara ya. Kalau sebelumnya kemarin kita belajar tentang editing, kemudian juga frame ya. Nah, pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan masih meneruskan tentang pelajaran kamera dan pencahayaan. Kemudian dengan materi pokok bahasanya yaitu type of shot. Ya. Apa Rifki baca materi pokoknya? Type of shoot, Pak. Type of shoot. Oke ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian apa sih kompetensi dasarnya? Ya, kita akan pelajari di sini menganalisis berbagai tipe of shoot, kemudian merancang berbagai tipe of shoot, yaitu untuk kompetensi dasarnya. Kemudian indikator pencapaiannya atau IPK-nya, membandingkan berbagai tipe of shoot, kemudian menguraikan, kemudian mendesain, kemudian menciptakan berbagai tipe of shoot. Ya. Nah, setelah kalian mempelajari ya materi ini yang akan kita pelajari dan Bapak jelaskan, diharapkan kalian ya peserta didik mampu membandingkan berbagai tipe of shoot, kemudian mampu menguraikan berbagai tipe of shoot, kemudian kalian juga mampu mendesain ya, kemudian juga menciptakan ya.
Jadi diharapkan diikuti untuk pembelajaran ini dengan serius dan santai gitu ya. Yang penting di sini pembelajarannya kalian bisa paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Oke, siap? Siap, Pak. Siap. Oke. Nah, sebelum masuk ke inti, silahkan dibaca oleh satu orang. Siap, saya pendahuluan. Oke. Ada 3 unsur dalam audio visual. Di antaranya adalah gambar, suara, musik, sound effect. Mengapa gambar ditempatkan di urutan pertama? Karena dalam konsep audio visual, gambar yang baik merupakan gambar yang mampu menyampaikan maksud dan tujuan dengan baik. Nah, sedangkan musik atau dialog dan sound effect merupakan faktor pendukung dari audio visual tersebut. Iya, betul. Terima kasih, Cecep ya, udah membacakan. Jadi intinya dalam sebuah katakanlah film gitu ya. Suka nonton film? Suka, Pak. Nah, gitu ya. Jadi di sana kan di dalam sebuah film banyak unsurnya ya. Adanya audio dan visual atau gambarnya. Audio misalnya dari segi musiknya atau background atau juga sound effect ya. Kalau visualnya dari gambarnya ya, dari editing, dari pengambilan gambar dan lain sebagainya. Itu. Oke. Nah, coba Bapak pengen tahu kalau misalnya di sini siapa ya? Rizky. Halo, ada Rizky? Rizky CM hadir? Pak, ada Pak. Ada. Coba Bapak pengen tanya ya. Siapa? Rizky suka ini enggak? Ada film yang difavoritkan? Ada Pak. Pak. The Expendable Pak. Film Aduh. aksi. Waduh. Nah, kemudian Surwanto ada? Ada, Pak. Kalau film favoritnya apa? Atau Film yang suka? Superman, Pak. Superman. Oke, Bapak pengen tanya, kalau Rizky, kenapa suka dengan film itu? Alasannya apa? Suka dengan audionya, backsoundnya Pak, dan juga karakter dari pemain filmnya Rambo Pak. Kuat Pak. Oke, kemudian kalau Surwanto, apa alasannya Iya, suka film itu? Ya, saya suka itu superhero, Pak. Jadi Superman itu salah satu superhero gitu. Ya, oke, ya jadi dari tadi karakter ya, karakter artisnya, kemudian dari editingnya ya, kemudian dari ceritanya dan juga dari pengambilan gambar. Nah, di sini kita akan bahas salah satu yang unsur penting dalam sebuah video atau film gitu ya. Itu adalah dalam hal pengambilan gambar. Ya, jadi sangat berpengaruh sekali dalam hal ini. Oke, kita masuk kemudian tipe of shoot ya. Agar mampu menghasilkan produksi audiovisual ya, untuk itu diperlukan juru kamera atau kameramen yang mampu memahami kaidah-kaidah estetika gambar yang dihasilkan, mampu menceritakan naskah gambar dibuat secara wajar dan memenuhi ekspektasi seni penonton. Jadi dalam setiap gambar itu ada maksud dan tujuan. Gitu ya. Jadi ini pengambilan, kok kenapa ya diambilnya dekat gitu kameranya, kok jauh? Nah itu semuanya ada cerita, ada maksud yang ingin disampaikan. Siap. Oke, kemudian di sini silahkan baca oleh Rifki. Ya, Pak. Ya, silakan ini type of shoot dalam produksi audiovisual, silakan dibaca. Type of shoot dalam memproduksi audiovisual dikenal istilah grammar of the shoot. Grammar of the shoot atau bahasa grammar adalah dasar-dasar pembingkaian gambar sehingga setiap gambar yang disajikan memiliki makna dan tujuan tertentu. Dengan memahami bahasa gambar yang baik, kalian akan mampu mengambil shoot dengan baik. Kemudian shoot merupakan hasil dari pengambilan gambar. Lalu bagaimana menghasilkan shoot yang baik dan gambar mampu berbicara kepada penonton. Kemudian type of shoot merupakan ukuran-ukuran dalam pengambilan gambar atau framing sehingga memberikan nilai variatif dan memberikan kesan tertentu. Oke, terima kasih ya. Jadi kita bisa simpulkan shoot itu adalah sebuah pengambilan gambar ya. Bagaimana menghasilkan shot yang baik atau berbicara kepada penonton gitu ya. Jelas kalau sebuah film itu, kalau misalnya kalian membuat sebuah film gitu ya, ingat tujuannya itu untuk ditonton oleh orang lain atau untuk dipublikasikan
Kan. Jadi kalian juga harus paham gimana sih pengen menceritakan misalnya kalian membuat film persahabatan ya. Nah, menceritakan film persahabatan di sekolah. Nah, gimana caranya secara cerita ya kemudian divisualkan itu mampu nantinya dipahami oleh si penonton gitu ya. Jadi jangan egois gitu. Aku mah misalnya sukanya ini lagunya ini ya, tidak seperti itu ya, harus menyesuaikan juga gitu ya. Kalian juga udah tahu ya kalau dalam pembuatan film itu ada kelompok, tim dan lain sebagainya. Kemudian tipe offshoot itu ya merupakan ukuran gambar atau framing sehingga memberikan nilai variatif dengan kesan tertentu. Itu oke. Nah, di sini intinya dalam pengambilan gambar baik film ataupun televisi emang sedikit berbeda ya, tapi intinya sama gitu ya untuk pengambilan gambarnya. Oke, langsung saja ke sini ada jenis-jenis untuk TP offshoot. Yang pertama ada ekstrim ya, ekstrim long shoot. Nah, intinya di sini ekstrim long shoot umumnya untuk menunjukkan ruang secara totalitas, ukuran gambar. Ya, kemudian biasanya gunakan untuk menampilkan panorama dan komposisi visual. Nah, biasanya ketika misalnya di awal adegan film suka ditunjukkan dulu kan ikonnya, misalnya ini adegannya di mana ya, menjadi ciri khas sebuah tempatnya yang menjadi ciri khas dari sebuah negara atau daerah tertentu yang menjadi ikonik yang menarik gitu ya, itu di shot dulu menunjukkan keseluruhannya gitu ya. Kemudian ada juga long shoot. Nah, long shoot ya, kemudian menunjukkan hubungan antara subjek dengan lingkungannya. Pengambilan secara keseluruhan gambar diambil dari jarak yang jauh. Ya, ada long shoot. Kemudian ada juga keni. Shoot. Keni itu apa? Dengkul. Lutut, Pak. Itu ya. Lutut, Pak. Lutut bukan ini ya, lutut di bawah ya. Pak Guru mah. Nah, betul. Jadi keni shoot ini diambil dari lutut ke atas. Ya, kemudian ada medium shoot atau MS, memperlihatkan dari pinggang ke atas ya, jaraknya sedang, jika objeknya orang maka terlihat hanya separuh badannya saja gitu ya. Tengah badan ya, Pak. Betul, medium shoot ya. Kemudian ada juga di sini yang namanya medium close up. Medium close up. Menunjukkan aktivitas subjek dari dada ke atas gitu ya. Seginilah. Dan ada juga di sini, nah ini close up. Ada juga close up, menunjukkan detail ekspresi subjek, tetap ada ruang di atas ya, kepala atau istilahnya headroom, gitu ya. Jadi ada jarak di antara kepala situ. Gambar diambil dari jarak yang dekat, hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya mukanya saja. Itu untuk close up. Kemudian ada juga yang namanya big close up. Nah, kalau big close up itu kira-kira dari apa ini? Dahi ya? Dagu, Pak. Dagu. Tapi bagian atasnya terpotong gitu ya. Beda dengan tadi yang close up. Kalau tadi close up full gitu ya, kelihatan kepalanya ada. Kalau big close up itu memotong bagian kepala di atasnya, kira-kira seperti di gambar situ itu. Kemudian ada yang namanya extreme close up. Nah, kalau ekstrim itu sangat detail ya, misalnya mata, hidung, telinga atau identitas lainnya gitu ya. Nah, seperti misalnya anak-anak pernah nonton MasterChef. Oh, yang iya, itu masak itu ya, Pak. Masak-masak. Betul, masak-masak. Nah, itu kan dalam pengambilan gambar misalnya ketika mengiris bawang atau memasak, itu kan dekat ya di close up-nya. Nah, itu juga sama ya, namanya extreme close up. Nah, itu juga tidak didekatkan kameranya. Kebayang kalau misalnya dekat hotel ya atau wajan, kompor, gak mungkin didekatkan kameranya. Di zoom ya, Pak ya. Di zoom. Nah, betul sekali itu di zoom ya. Paham ya untuk extreme close up? Ya, Pak. Ini Pak, apa namanya, berdasarkan anatomi tubuh manusia Pak ya, cara ngukurnya itu. Oke, nah ini kebetulan untuk ininya diinikan untuk manusia untuk pengambilan gambar gitu ya Pak. Layaknya sama juga ketika misalnya subjeknya pemandangan ataupun misalnya hewan gitu ya. Ya kaidahnya untuk dalam pengambilan gambar
sama gitu. Cuman untuk istilahnya berbeda gitu. Nah, nanti ada lagi kita akan bahas lagi di pertemuan yang berikutnya tentang apa namanya kamera movement, kemudian ada juga sudut pengambilan gambar. Nah, kita akan lebih bahas lagi gitu ya. Kira-kira anak-anak bisa dipahami ini? Ya, paham, Pak. Alhamdulillah. Nah, Bapak akan sebuah tunjukkan video yang sudah dibuat oleh Bapak ya. Mudah-mudahan kalian suka. Ya. Bentar, Bapak buka dulu. Nah, ini. Share. Ada? Ada. Ya. Ini channel Bapak, jangan lupa ya, yang belum subscribe, yang belum like, share, jangan lupa di subscribe ya. Siapa? Ya. Nah, ini masih yang tadi, kalau tadi secara penjelasan dengan gambar gitu ya, kalau ini lebih jelas lagi, nanti kalian juga bisa tonton, pelajari lagi gitu ya. Nah, itu Bapak putar sekilas saja ya. Ada suaranya? Ada Pak. Putus-putus. Kayaknya cepat terkenal Pak kalau saya diginiin ya. Apa? Kayaknya saya kalau diginiin cepat terkenal Pak ya. Iya Pak. Nah di sini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada yang namanya extreme long shoot, menunjukkan pasti kejadian tanpa harus memperlihatkan si subjek dengan jelas. Gambar diambil dari jarak yang sangat jauh, yang ditonjolkan bukan hanya subjek tapi juga latar belakang. Jadi pengambilan gambarnya yang jauh, ya, tidak menampilkan si artisnya tapi menampilkan keseluruhannya. Yang kedua yaitu ada long shot. Ini menunjukkan hubungan antara subjek dengan lingkungannya. Tapi juga si subjek agak jelas, ya jelas dengan latar belakangnya. Tetapi tadi kalau dengan extreme long shoot sangat jauh. Tapi kalau long shoot itu agak dekat dengan subjek, lebih muncul gitu ya si subjeknya atau si artisnya. Tiga yaitu ada yang namanya full shot, untuk lebih memperkenalkan si subjek dan apa yang sedang dilakukannya. Nah, pengambilan gambar full shot objek secara penuh dari kepala sampai kaki. Jadi ini pengambilan gambar full shot ini full, ya, lebih dekat lagi. Pengambilan gambarnya full dari kaki ke atas. Yang keempat yaitu ada yang namanya knee shot, yaitu pengambilan gambar dari lutut ke atas. Yang kelima yaitu ada pengambilan gambar medium shot. Nah, pengambilan dari jarak yang sedang, jika objeknya orang maka yang dilihat hanya separuh badannya saja. Nah, teknik pengambilan gambar ini dari perut ke atas, gitu ya, yang dimana untuk memperlihatkan aktivitas si subjek, itu memperlihatkan kegiatannya sedang apa yang dilakukannya, tapi teknik pengambilan gambarnya dari perut ke atas untuk menunjukkan aktivitas subjek. Teknik pengambilan gambarnya. Bapak agak percepat ya videonya ya, tidak apa-apa. Ya Pak. Oke. Nanti bisa ditonton lagi. Ya. Lebih kelihatan lagi ya. Linknya aja Pak, nanti dibagikan Pak biar kita bisa juga belajar di rumah Pak video yang Bapak ini. Iya siap. Ini udah komplit ya. Ya siap. Yang sudah Bapak buat. Oke. Bapak sudah siapkan di channel YouTube Bapak yang ya lumayan masih membangun, banyak pembelajaran tutorial lainnya ya. Silakan dibuka saja. Oke. Sharing lagi yang tadi ke materi. Oke, sebelum ke ini silahkan ada pertanyaan dulu. Ada Pak, saya Pak. Oke, silahkan. Ini Pak, untuk bisa lancar dalam pengambilan gambar itu harus seperti apa ya Pak? Oke, nah di dalam sebuah pengambilan gambar mungkin supaya bisa terlatih gitu ya. Jadi kalian tidak cukup satu kali untuk memaksimalkan atau mempelajari sebuah pengambilan gambar ini. Karena kita ini unsurnya seni gitu ya. Kalau seni itu tidak muncul tiba-tiba gitu. Jadi harus terus dilatih supaya terbiasa gitu. Jadi kalian juga akan belajar, oh setelah saya buat ini, bagusnya diginiin ya.
setelah ini buatnya gini. Nah, dan jangan lupa juga banyak nonton hasil karya orang lain, referensi ya banyak, tidak hanya di YouTube, baik di Instagram, TikTok, dan media sosialnya itu banyak sekali untuk inspirasi sebuah gambar, pengambilan gambar. Mungkin gitu ya. Terus pokoknya berlatih terus. Ada lagi pertanyaan? Saya nanya Pak, Ya. tadi type of shoot itu kan ada close up, medium close up dan lain sebagainya. Nah itu bisa nggak diberlakukan untuk memoto hutan gitu? Nah, oke. Kalau untuk itu ya intinya sama. Kalau misalnya dekatkan ketika ngambil gambar misalnya bunga gitu ya, ini itu dekat sama juga close up. Ada medium, gitu. Ada Oh ekstrim iya. gitu. Ya, silakan ada lagi. Ini waktunya Ya. kita maksimalkan. Ya siap Agus. Paham. Ada lagi? Oke, ya oke. Nah, setelah kita mempelajari dari ini materi yang telah Bapak sampaikan, silahkan kira-kira ada kesimpulan yang kalian bisa pahami. Satu orang saja silahkan. Tuh Pak Surwanto Pak, pinter Saya Pak. Pak. Rizky ya, Iya Rizky. Pak, siap. Iya Ini Pak Rizky itu pinter ya. tuh. Terima kasih Kesimpulan Pak. pembelajaran kita, silahkan. Baik Pak, jadi hasil pembelajaran tadi saya dapat menyimpulkan kalau tipe offset itu merupakan ukuran-ukuran dalam pengambilan gambar sehingga memberikan nilai variatif dan memberikan kesan tertentu Pak. Jadi ada 9 poin, yaitu tadi yang dipelajari. Pertama extreme long shoot, Ya, full terus? shoot, knee shoot, medium shoot, close up, big close, dan extreme close up. Itu aja Pak. Oke, Terima kasih Pak. alhamdulillah ya Bapak harapkan semuanya juga bisa memahami ya. Nah, untuk lebih memantapkan lagi ya silakan kalian kerjakan tugasnya. Bapak sudah siapkan LMS ya untuk pembelajarannya. Bentar coba Bapak akan buka, kerjakan soal LMS itu berupa pilihan ganda. Itu ya ada 10 soal tinggal kerjakan. Kemudian ada juga tugas kelompok gitu ya. Silakan unggah atau upload di LMS ya dengan tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya apa? Yaitu tonton sebuah film yang kalian sukai, kemudian di screenshot cukup videonya, kemudian masukkan ke Word, kemudian PDF-kan dan juga upload gitu ya. Untuk kelompoknya nanti Bapak bagikan di LMS juga. Nah, seperti yang sudah di-share-kan ya linknya ini sorry. Bentar Bapak buka dulu. Nah, ini mana ya. Nah ini, nah Bapak sudah siapkan LMS-nya ya, cara panduannya sudah juga disiapkan. Ada kelihatan muncul? Ada. Oke ya. Nah ini materinya udah disiapkan tuh, yang tadi juga udah ya. Ini Bapak juga ini kan, kemudian ada menu ini pendahuluan, silahkan dipelajari yang sudah biasa ini dibuat ya. Kemudian ada jadwal pembelajaran gitu ya, kemudian ada materi ya, kemudian ada absensi, jangan lupa juga silakan di absensi, kemudian di sini ada upload tugas. Nah, tadi hasil tugasnya di-upload ke sini gitu ya. Di sini juga ada hasil karya kalian yang sudah dibuat, ditugaskan Bapak unduh di sini gitu ya. Bisa dipahami? Siap, paham. Siap Pak, paham Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih Bapak ucapkan ya, sekali lagi mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh ya, soleha, kemudian ilmunya bermanfaat, gagapai cita-citanya. Kita ucapkan dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya ya, tetap semangat belajarnya. Dan yang Bapak bisa sampaikan untuk pembelajaran kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya, Ya, Pak. terima kasih Pak Agus.